Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma amla' qulubana bil hikmati wal iman. Sayyidi Syekh Syekhuna Alaiddin Attari ibni Syekh Aidarus ibni Syekh Abdul Ghani Al-Kaffari hafizahullah wa saddada khutah nafa'ana Allah bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Al-masyayikh al-kiram, para alim ulama, para profesor, mohon izin saya membacakan kitab Qalal Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi rahimahullah. Khalwat terbagi kepada dua. Al-awwalu, khalwat yang pertama, min haitsu zahiri, khalwat yang zahir. Wa huwa ikhtila'us saliki, orang yang bersuluk itu fi baitin khalid, bersunyi-sunyi bersendiri di rumah yang kosong. Khalin 'anil nasi, yang tidak ada orang. Inilah yang sedang kita jalani sekarang. Bersunyi-sunyi di tempat yang tak ada orang. Di kelambu itu cuma kita sendiri aja. Al-thani, khalwat yang kedua, al-khalwatu min haitsul batini, khalwat yang dipandang dari batin. Wa hiya kaunul batini, yaitu batinnya fi musyahadati asraril haqqi, dalam keadaan musyahadah, menyaksikan rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada awal perjalanannya khalwatnya zahir, bersunyi-sunyi dulu. Lalu buah dari khalwat zahir itu adalah khalwat batin, setelah dinampakkan Allah musyahadah. Musyahadahnya bermacam-macam. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkaw wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah Ta'ala menunjukkan tajallinya ke bukit Jabal Tursina, maka Nabi Musa pingsan. Jadi yang nampaknya itu bukan Allah. Waktu Abdullah bin Abbas ditanya, wahai Abdullah bin Abbas, apa yang nampak Nabi Musa waktu tajalli itu? Abdullah bin Abbas menunjukkan ujung kelingkingnya. Itu dia. Maksudnya cahaya sebesar ujung kelingking. Jadi bukan menengok zat Allah subhanahu wa ta'ala. Idza ra'al mutajalla, kalau yang ditengoknya tajallanya sebesar ujung kelingking aja pingsan, fa kaifa idza ra'al mutajalli, bagaimana kalau yang dipandangnya itu yang tajalli Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lain kita ini lain yang nampak ya. Ada orang mengaku nampak cahaya berkelebat, nampak almarhum ayahnya datang segala macam. Jangan kita ceritakan ke Syekh apa yang kita nampak supaya jangan kita tersalah. Saya Ustaz Somad malam tadi jam 2 nampak saya ke lampu kawan saya itu terang, ini membuka handphone. Kaunul batini fi musyahadati asraril haqqi, ketika batin itu dinampakkan Allah satu dari rahasianya, maka pada saat itu kita sedang berkhalwat, karena kita sibuk dengan rahasia Allah itu sampai kita tak peduli lagi kepada makhluk. Wa zahiru fi muamalatil khalqi, tapi zahirnya tetap dia berinteraksi dengan makhluk. Jadi sesudah kita suluk ini, kita keluar, kita tetap menimbang sawit, tetap memotong gotah, tetap memupuk, tetap memanen, tetap mengajar. Lalu kita tidak khalwat, kita khalwat di dalam batin, tak putus Allah, 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 Allah. Asal lupa
balik lagi. Asal lupa, balik lagi. Kalau kata orang tua dulu, macam meniti pematang di taman sawah. Jalannya licin, agak jatuh, naik balik. Agak jatuh, naik balik. Copet awak ingin, asal lupa, ingat lagi. Allah, Allah, Allah. Sedang menyetir, sedang memasak, sedang bawa motor, segala macam, tak putus. Itu dimaksud dengan khalwat batin. Ini yang kita kaji semalam ini adalah usul tarekat Naqsyabandiyah. Selanjutnya usul tarekat Naqsyabandiyah adalah yakka, bahasa Persia. Fama'nahu, maknanya, saya dikasih waktu ketua Perki Riau 20 menit. Maknahu tikrarul zikri, mengulang-ulang zikir, alat dawam, tidak putus. Sawa'un bismillah, apakah zikirnya itu dengan ismu zat Allah, 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 awin nafi wal isbati, atau zikir nafi isbat, la ilaha illallah, sampai bila? Ila ayyahsula lahul huduru, sampai berhasil baginya hudur. Siapa yang hudur ini? Bil mazkur, yang diingat itu hudur. Yang diingat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita merasakan kehadiran Allah. Ini yang disebut dengan ihsan. Apa ihsan itu? Kata Nabi, kata Jibril, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah seakan-akan kau melihatnya, musyahadah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tak melihatnya, dia melihat engkau, muraqabah. Potongan yang pertama ihsan, musyahadah. Potongan yang kedua, muraqabah. Mana yang paling elok? Seandainya saya nak dikasih suruh pilih musyahadah atau muraqabah, ambo pilih muraqabah. Kenapa? Karena kalau ambo nampak musyahadah, ambo takut lebih sibuk menengok musyahadah sehingga lupa. Maka di awal ilahi anta maksudi waridaka. Ambo lebih memilih muraqabah. Kenapa? Untuk level maqam ambo lebih selamat ambo pada muraqabah, merasa diawasi Allah. Itu yang ambo inginkan. Sesudah bersuluk itu ambo ingin merasa takut, merasa comeh, merasa takut dosa yang lalu belum terampuni, yang akan datang mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambo tak ingin musyahadah. Misalkan musyahadah waktu berziarah ke makam Tuan Syekh, tiba-tiba disingkapkan Allah, assalamualaikum ya Abdus Somad. Sesudah musyahadah itu ambo pun sibuk bercerita ke Ustaz Takwa. Ambo tadi akhirnya awak tukang cerita, balik dari bersuluk menjadi tukang cerita. Ambo lebih ingin sesudah suluk itu dapat muraqabah, supaya hati ambo lebih ikhlas, ambo lebih tawadu, ambo lebih takwi buat dosa. Anta'budallaha ka'annaka tarahu musyahadah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka muraqabah. Selanjutnya bazkash, bahasa Persia. Fa ma'nahu, artinya ruju'uz zakiri fin nafi wal isbat. Si yang berzikir tadi, si salik, orang yang bersuluk tadi, kembali kepada zikir nafi isbat, balik kepada la ilaha illallah, ba'da itlaqi nafsihi ilal munajati, setelah dia melepaskan dirinya kepada munajat dengan kalimat bil kadil kalimatis syarifah, kalimat yang mulia ini, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi wa mulahazatuha tu'akkidun nafya wal isbat. Dan tanda dia sudah kembali, maka dia bisa menafikan segala yang selain Allah. La ilaha illallah, tu'akkidun nafya wal isbat wa turisu fi qalbi dzakir, dan menanamkan di dalam hati si zakir, orang yang bersuluk itu, sirrat tauhidil hakiki, sir daripada tauhid yang hakiki. Apa itu sir tauhid yang hakiki?
hatta yafna an nazarihi, sampai fana dari pandangannya, wujudu jami'il khalqi, tidak ada lagi yang wujud. Yang wujud, sebenar wujud hanyalah wujud Allah subhanahu wa ta'ala. La mawjuda bihaqqin illallah. Macam bayang-bayang pokok durian yang hakiki. Adapun yang ini daunnya apanya ini hanya bayang-bayang saja. Itulah puncak daripada nafi isbat, menafikan yang ada ini, mengisbatkan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, ma'bud, la ma'buda bihaqqin illallah. Langkah awal, tidak ada yang disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Puncaknya adalah la mawjuda bihaqqin illallah, tidak ada yang mewujud sebenar-benar. Abdul Somad ini mewujud, tapi nya bisa hilang, bisa mati, bisa busuk, bisa dimakan cacing tanah. Pada akhirnya Abdul Somad hanya sekedar kenangan saja. La mawujud, yang mewujud hakiki hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wa amma nigah dash maknahu an yahfazal muridu qalbahu. Si murid, kita ini kadang disebut sebagai zakir karena berzikir, kita ini disebut sebagai salik karena kita sedang berjalan suluk, kita ini disebut sebagai murid karena punya keinginan yang kuat. Murid, orang yang punya iradah, keinginan yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah. An yahfazal muridu, si murid menjaga. Apa yang dijaganya? Qalbahu, dijaganya hatinya. Dijaganya dari apa? Min dukhulil khawatiri, jangan sampai hatinya itu dimasuki lintasan-lintasan. Walau lahzatan, walaupun hanya sesaat. Itulah mengapa waktu berjalan dia menengok ujung kaki, dan waktu duduk menengok tangan, bersungkup kepalanya, karena lintasan datang dari biji mata. Lintasan datang dari mata. Waktu matanya menengok, muncul lintasan, menengok warna, menengok bentuk, itu maka dia tundukkan. Walau lahzatan, walaupun sesaat. Fa innahu amrun azimun, perkara ini adalah perkara yang besar. Indas sadatin naqsyabandiyah, bagi para sadah, orang-orang mulia di kalangan tarekat Naqsyabandiyah. Qala Syekh Abu Bakar Al-Kattani quddisa sirruhu. Syekh Abu Bakar Al-Kattani, Allah memuliakan sirnya, dia berkata, kuntu bawwaban ala qalbi, aku mengawasi hatiku, aku selalu mengawasi hatiku. Berapa lama? Arba'ina sanatan, 40 tahun. 40 tahun aku mengawasi hatiku. Wa ma fatahtuhu li ghairillah, aku tak pernah membuka hatiku untuk selain Allah. Selain Allah aku tutup, hanya untuk Allah saja. Hatta shara qalbi, sampai hatiku itu la ya'rifu ghairallah, dia tidak mengenal yang lain kecuali hanya Allah saja subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, sebagian mereka maksudnya sadah Naqsyabandiyah, harastu qalbi, aku menjaga, mengawasi, memperhatikan hatiku, asyara layalin, 10 malam. Inilah asal dasar suluk 10 malam. Kuperhatikan hatiku 10 malam. Faharasani qalbi 20 sanah, maka Allah membalas dengan harasani qalbi, hatiku pula menjaga aku 20 tahun. 10 malam ku jaga hatiku, mataku kawal. Dari mana datang bisikan hati? Dari mata. Mata ditutup. Dari mana datang bisikan hati? Karena kosong, maka dia tak pernah kosong. Asal datang dia berbisik langsung Allah, 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 sampai dia tak sempat ada lintasan-lintasan. Karena lintasan itu cepat. Begitu datang lintasan, langsung, maka Allah memberikan aku balasan. Allah jaga hatiku 20 tahun. Mohon si
tuan-tuan guru, profesor, jamaah tarikat Naqsabandiyah yang sedang bersuluk di dalam tuajuh, di dalam khatam kawajakan, di dalam munajat, di dalam doa. Doakanlah supaya bisa Abdul Somad hatinya selamat dari bisikan-bisikan yang tidak baik. Mudah-mudahan awak sodonya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf banyak silap salah. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys official.